Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, sehat. Mm-mm. Alhamdulillah ya, sehat semua. Mm-mm. Kita juga berdoa biar yang lain sehat semua ya. Semoga. Mm-mm. Iya, sehat juga. Selamat datang buat teman-teman. Kita malam hari ini akan eh, sharing-sharing sama Bapak Rahmat Rajo nih. Beliau bakal share gimana beliau belajar gitar dari mulai nol, nol sama sekali sampai akhirnya beliau menjadi sang maestro gitar Indonesia. Wah, terima kasih Bisa atas dibilang pujiannya. seperti itu. Terima kasih pujiannya. Ya, Yang pertama nih Pak, langsung aja mm-mm. ya di pertanyaan. Apa sih perbedaannya antara klasik dan pop? Mungkin banyak teman-teman yang belum tahu. Klasik dan pop. Maksudnya apa? Definisinya atau gimana? Ya, jenis musiknya atau cara belajarnya Uh, dari sisi manapun Wah, bisa sebenarnya dijelaskan. itu uh, penjelasan bisa panjang sekali ya. Cuman pada intinya gini, mungkin saya jelaskan secara awam saja deh. Sebenarnya pengertian klasik itu ada tiga sebenarnya. Jadi eh, sesuatu karya yang eh, lama ya, kuno itu nyebutnya klasik gitu ya. Kemudian ada lagi Hmm. klasik itu eh, salah satu periodisasi musik gitu. Dalam sejarah musik ya. Ada sejarah musik klasik, era klasik gitu. Terus kemudian ada satu lagi klasik dalam konteks karya yang apa ya, secara apa kompositoris itu apa ya, sebut mungkin ilmiah gitu ya, secara kompositoris gitu. Jadi kalau saya mengacu Ya, pada pengertian ketiga ini, itu karya-karya modern yang sekarang kontemporer, seperti karya apa, kalau karya kita karya Brower, karya Dominicon itu masuk karya klasik gitu, sebetulnya gitu. Kalau seperti jenis musik sendiri gitu ya Pak, ya, genre. tapi kalau pop mungkin karya-karya yang misalnya apa ya, kita sebut non klasik ya, karya yang apa namanya, uh, mungkin dia hanya sesaat gitu ya, hanya untuk ya sifatnya mungkin hiburan sesaat gitu, uh, Ya. apa namanya, tidak langgeng sekian ratus tahun misalnya gitu, hanya saat itu aja misalnya, itu cara Hmm. cara awam aja deh. Lagu-lagu hits. Sebetulnya kalau dikaji lebih dalam tuh ada lagi nih Pak. Ya ada ilmunya lagi gitu, tapi waktunya nggak cukup gitu, masalah apapun yang klasik gitu ya, saya pikir itu ya. Ya. uh, Sering menjadi perdebatan ini antara antara iya. dua ini. uh, Lalu kalau menurut Pak Rahmat, uh, bagus yang mana? yang mana, pop atau klasik gitu? Antara klasik dan pop. Oh ini uh, tidak ada yang bagus atau buruk, semuanya bagus, semuanya bagus, karena itu apa, satu yang tidak bisa dibandingkan apa maksudnya, uh, itu dua hal yang berbeda gitu loh. Seperti apa ya, Oke. ya itu nggak bisa dibandingin gitu. Oh saya main lagu dangdut, kok dangdut lebih ini daripada klasik, atau klasik lebih dari dangdut atau apa gitu, atau pop lebih hebat daripada klasik, klasik lebih hebat dari, nggak ada. Jadi masing-masing punya apa, punya ciri khas sendiri-sendiri gitu ya, punya karakter sendiri-sendiri. Ya, jadi kembali ke selera masing-masing gitu ya Pak. Nggak ada yang lebih bagus, Iya, nggak ada yang iya, lebih jelek. jadi Sama-sama sama sederajat lah, punya kerumitan sendiri-sendiri. sederajat. Lanjut. Lanjut. Lalu untuk belajar gitar sendiri, kan kita malam ini temanya belajar gitar mulai dari mana, Pak? Hmm. Mungkin Pak Rahmat bisa sharing dulu pertama kali belajar gitar. Kenapa kok mau belajar gitar lalu Ya. seterusnya? Uh, Dulu saya tertarik main gitar itu gara-gara kakak saya sebenarnya. Kakak saya bisa main gitar, Hmm, pernah belajar klasik tapi terus putus gitu ya, baru ngasah putus, tapi beliau bisa mengembangkan diri gitu, bisa datang sendiri, ngulik-ngulik sendiri. Nah dari itu saya tertarik, waktu itu umur 5 tahun itu tertarik belajar. oh, pertama Iya, kali belajar lima tapi bukan tahun. bukan klasik ya, bukan klasik.
Wah, Jadi waktu itu belajarnya cuma oke. genjreng, main main pop ya, main pop, main lagu anak-anak gitu. Sampai saya suka dengan grup The Beatles ya, kalau tahu ya, grup The Beatles. Itu saya maniak Oh, grup ya. apa, lagu The Beatles itu. Nah, saya cari main kita. Jadi awalnya saya belajar ya dari ngepop dulu, genjreng gitu. Hmm. Nah, Hmm. lalu ketika mulai mau masuk SMP ya, ya umur 12 tahun itu. Nah, saya mulai tata klasik. Waktu itu saya dengarkan request adalah Alhambra. Saya mikir ini 3 orang atau apa gitu. Tapi setelah saya tahu, oh ini ternyata memang 1 orang. Waktu itu di TKRI itu ada acara yang menampilkan apa instrumentalis gitu ya, piano, violin, gitar. Ya. Nah, pas waktu itu saya lihat yang gitar, itu dia main Alhambra, loh ternyata bisa gitar bisa main kayak gini. Nah, mulai dari situ saya tertarik Hmm. pengen belajar gitar klasik. Gitu. Lalu terus uh, Mulai umur berapa Pak itu? Mulai belajar gitar klasik? gitar klasiknya mulai umur 12 ya, 12. Nah, mulai belajar 12. 12 Wah, tahun. sangat muda. Ya, 12 tahun. Ya, lalu di sekolah musik apa Yamaha gitu ya di Jogja saya belajar. Hmm. Ya, yang mulai dari situ. Berarti pertama belajar itu belajar sendiri atau les, Pak? Atau belajar genjreng-genjreng, Diajarin sama genjreng kakak. itu chord-chord itu dari kakak. Kakak. Nah, Oh, lalu oke. di usia 12 tahun itu baru saya eh, belajar gitar klasik. Gitu. Waktu itu saya les ya di satu sekolah musik Hmm. apa. eh, Kenapa kok milih les, Pak? Nggak belajar sendiri aja. eh, Waktu itu saya sempat tanya sih ke kakak saya gitu. Wah, saya pengen belajar kayak gini nih. Kakak saya nggak bisa. Waduh, ini harus gitar klasik namanya gitu. Gitar klasik. Nah, terus ada dia direkomendasikan ada satu sekolah musik di Jogja gitu. Kesini aja gitu. Pasti kamu belajar karena nanti Hmm. aku mau diajari baca notasi segala macam gitu. Ya udah saya coba belajar gitar klasik di situ. Gitu. Mulai awal-awal belajar ya. Karena merasa mentok berarti ya kakaknya udah nggak bisa ngajarin, jadi harus cari guru yang Iya, lebih pintar ya, lagi. ya, karena saya juga pengen kok bisa begitu, mas saya bisa main lebih dari itu gitu, saya pengen. Uh-uh. Hmm, oke. Hmm. Ada yang tanya nih Pak. Kita sambil seling-seling ya, Oh sharing ya, sambil boleh. jawab pertanyaan. Ada nggak cara cepat dan efisien belajar gitar? Cara cepat dan efisien. Iya. Eh, Belajar apa dulu ya? Eh, Jadi kan sekarang mm-mm. tuh zamannya Ya, ya, instan ya, Pak. ya, Jadi apa-apa tuh maunya cepat. Right. Kayak masak mie juga Ya, kan instan. ya, ya. Mungkin buat pop-popan ini lebih ke pop-popan kali ya. Eh, Memang kalau apa dalam konteks belajar cepat sehari langsung bisa, eh, itu sulit sekali ya, sulit sekali. Belajar gitar itu memang butuh butuh proses. Kalau bagi saya ya, saya mungkin di sini ngomong sebagai praktisi gitu ya, Ya, sebagai seorang praktisi. ya. Itu memang eh, butuh proses, enggak? Karena gini, cepat, efisien mau seberapa sih gitu? Kalau saya mau sehari bisa mau bisanya seberapa gitu? Ya, Mau bisanya sih bisa, cuman bisa main nah apa gitu. gitu ya. Kalau misalkan efisien, kalau misalnya cuma main satu nada satu senal itu, teng teng teng, ya oke itu bisa cepat gitu. Tapi kalau ini masih Ya, bisa di betul. sini, oh saya bisa main lagu, iring lagu, karena memang belajar musik itu, belajar instrumen juga apa, tetap butuh waktu ya, butuh waktu. Nah ini Betul. mungkin sedikit apa ya, sedikit masukan dari saya, eh, mungkin ini akibat gitu ya, akibat dari era sekarang yang cenderung cepat, lalu segala sesuatu itu mudah gitu ya, mudah, Ya, sehingga orang mungkin berpikir praktisnya gimana sih gitu. Mungkin gitu. Tapi kalau bagi saya memang, ya ini pendapat saya dari pengalaman saya belajar dulu, memang
nggak ada ya cara belajar cepat. Kecuali kalau yang maksud cepat, yang efisien itu eh, ada hitungan waktunya misalnya. Hitungan waktunya mau berapa lama sih? 1 tahun. Kemudian metodenya, nah gitu ya. Kita bicara metodenya. Caranya belajar tuh gimana? Itu Wah, bisa lah. dalam. Gitu ya. Tapi kalau yang masuk instan itu cepat itu sehari lihat YouTube, hari belajar kita. Wah, nggak juga. Ya begitu. Sekali lagi, semoga puas. Maaf Pak, tadi kepotong. Ada patah tadi. Sampai cari di YouTube. Ya, kalau misalnya kita bisa cari di YouTube dengan harapan Macet. hari itu juga, detik itu juga langsung bisa ya. Ya, itu kan ya. Ya, itu juga termasuk bisa kan, berarti bisa main lagu itu. Ya, mungkin wah, susah juga. Iya. Berarti intinya kalau cara cepet efisien belajar gitar, tentuin dulu targetmu. Berarti targetnya mau sampai seberapa. Kalau targetnya cuma main iringan, mau belajar cuma satu lagu, ya pasti bisa main dengan cepat. Fokus mainin cuma satu lagu itu ya, cuma ngejreng-ngejreng main Happy Birthday atau main apa. Dan mungkin metodenya, caranya. Tapi kalau tujuannya, ya, kalau tujuannya memang levelnya lebih tinggi lagi, lebih dari genjreng-genjreng, harus ada step by step gitu berarti ya Pak? Iya, iya. Saya juga waktu belajar genjreng-genjreng itu juga belajarnya bertahap, nggak langsung mau jadi saya kecil-kecil gitu. Sama kecil-kecil mancatnya sakit gitu. Iya, Bertahap dulu gitu. Iya. Ya begitu. Pagi. Oke, kita lanjut lagi di sharing-sharing Pak. Iya. Perjalanan Pak Rahmat tadi. Setelah belajar pertama kali belajar klasik. Setelah belajar klasik lalu maksudnya pertanyaan gimana? Pernah nggak merasa bosan Pak? Perjalanannya setelah pertama kali belajar, waktu pertama belajar nyesel atau kok pikir susah banget? Nah, ini mungkin ada kaitan dengan tema yang Mbak Beka ajukan ya. Jadi belajarnya mulai dari mana gitu ya. Ya kalau konteksnya itu step-stepnya gimana, kemudian dalam kaitan rasa bosan itu gini. Jadi dulu saya belajar itu awalnya dimulai dari niat benar gitu. Dan memang misalnya passion apa namanya, berhasrat gitu ya, pengen sekali gitu. Nah itu yang membuat sampai alhamdulillah sampai detik ini alhamdulillah saya masih suka main gitar gitu. Nggak bosan. Jadi kalau kita memang udah niat belajar, lalu passionnya di situ, ya udah gitu. Jadi saya belum pernah merasa bosan. Ya kalau lelah berlatih ya lelah berlatih, kemudian misalnya agak stres tegang, wah mau ujian mau apa misalnya, ya oke. Tapi bosan tuh enggak gitu. Bosan saya mikir dulu kayaknya enggak. Sampai ini saya alhamdulillah masih diberi karunia itu ya, passion di gitar gitu. Yang pertama berarti harus punya passion ya teman-teman kalau mau belajar. Mulai dari mana? Mulai dari passion, dapetin passionmu dulu. Karena ada juga yang udah nyoba terus passionnya memang bukan di gitar ya. Terserah mau dipaksakan berarti harus ada usaha ekstra. Kalau mau berganti ya silahkan mencari. Ya karena itu yang mempertahankan proses belajarnya kan. Kan banyak yang mungkin nggak sabaran itu ya. Ya kalau memang dia punya passion situ dia akan berjuang untuk berlatih, akan berjuang supaya bisa gitu. Kita jawab pertanyaan lagi nih Pak. Belum ada ukuran setengah atau 3/4 kayak sekarang. Apanya nih? Gimana sih? Gitarnya apa ya? Gitar setengah atau 3/4? Oh, zaman dulu Bapak Rahmat belajar berarti pakai gitar ukuran. Oh enggak. Saya pakai gitar ukuran normal. Ukuran 1. Oh. Enggak, ya ukuran yang normal yang besar. Tapi dulu saya mainnya seperti kecapi, jadi speeder saya terbahin.
Saya rebahkan, saya tidurin. Jadi saya main pertama tuh pakai jempol kanan sama jempol kiri. Oh, wah. Satu-satu. Jadi main Iya. dulu. Saya ingat lagu pertama saya tuh lagu Ibu Kartini. Main di bass, do re mi fa sol te do to gitu. Hmm. Kayak gitu. Lalu udah Wah, lalu metode baru uh, berarti mainnya kayak ini ya. lalu megang chord C itu masih satu jari. Jadi masih di nada C senar 2 itu ya. Masih di situ. Seperti main ukulele gitu. Nah, gitu. Cuman satu. Ya gitu. Lalu sedikit agak apa sudah jadi udah Nah, mulai kuat. Nah, mulai C yang lengkap kayak gitu. Kayak gitu. ya itu termasuk berarti step-stepnya Iya, belajar iya, ya iya. termasuk. Jadi nggak harus mau belajar langsung pencet chord yang full. Bisa step-stepnya mulai Iya, sekali. enggak harus gitu. Lanjut. Iya, iya. Umur 30 tahun masih bisa belajar gitar klasik kah? Umur 30 tahun bisa. Ada pertanyaan. Belajar gitar klasik bisa, bisa. Dulu Asalkan. saya pernah punya murid itu ya sekitar umur segitu ya. Makanya lebih tua, lebih Hmm, lebih tua. Jadi beliau bapak gitu datang ke rumah saya belajar gitu. Bisa, bisa. Masih bisa kalau untuk sudah wah, belajar ya. masih bisa berarti. Bisa, masih. Tidak ada kata terlambat buat Enggak. Oh, belajar saya gitar. masih belajar juga kok. Belajar. Saya masih belajar ini sekarang. Wah, sama itu. Ya memang kalau belajar itu nggak ada habisnya ya sampai kita Iya, menutup usia. Hidup juga penuh pelajaran. ya. Ini ada yang bilang buat konser virtual dong Mas Ahmad. Wah, ya ini Oh iya menarik nih boleh, Pak. boleh juga. Konser. Ya, bisa juga. Ini bagus, ini bagus. Coba kita rancang dan nanti ya bisa aja. Solo. Udah jarang solo kan Kak? Pak Tony. Iya, udah jarang solo ya. Iya, Kemarin kan duet. iya, Mau konser di Semarang juga belum jadi. iya, iya, iya. Mungkin nanti juga duet lagi, nggak belum tahu nanti gimana ke depannya nih. Kan sempat tertunda kemarin tuh. Wah, ditunggu. Tertunda. Oke, Apa? kita lanjut lagi ke sharing-sharingnya. Berarti setelah belajar gitar di Yamaha, di salah satu sekolah musik di Jogja, lalu Pak Rahmat belajar di mana lagi? Eh, jadi waktu saya belajar kursus ya dulu di sekolah musik di Jogja itu Ya. kebetulan guru saya, nah waktu itu namanya Pak Andre itu sering menawarkan ke saya untuk ikut masterclass di ISI waktu itu. Waktu itu kalau saya masih di kampus Ya. kampus yang lama. Jadi sering diajak untuk masterclass. Ya saya senang dengan senang hati gitu. Oh saya ikut. Jadi waktu itu saya masih pakai celana pendek, masih SMP gitu, celana pendek. Saya datang ke kampus ISI gitu, ikut masterclass. Jadi sebagai peserta pasif dan aktif juga. Dan beberapa Paling muda. ya dulu banyak gitaris luar itu diundang ke ISI gitu ya untuk memberikan konser dan masterclass. Nah itu saya belajar di situ belajarnya. Lalu juga saya juga belajar secara nggak langsung dari teman-teman. Waktu itu saya juga ikut kompetisi Yamaha, satu-satunya kompetisi Yamaha, kompetisi di Indonesia, gitar di Indonesia, itu kompetisi Yamaha, yang namanya Festival Gitar Yamaha. Nah, saya kalau ikut itu, tahun berapa itu Pak? saya ikut mulai tahun 89 waktu itu ya. 89. Tapi ya lolosnya tahun 90, lolos ke final. Jadi dulu ada babak semifinal dan final. Lolosnya mulai tahun 90. Nah, kok saya ikut itu dan lolos ke final kan konser finalnya di Jakarta. Terus saya ketemu teman-teman finalis. Ya, di situ saya belajar. Saya mulanya nggak langsung ya, jadi saya cuma perhatiin ini namanya gimana sih. Oh, udah kok gini ya. Oh, gitu. Belajar ngobrol gitu. Saya belajar juga dari mereka gitu. Gitu. Ya posisi saya belajar ya dari mana-mana gitu. Gitu. Wah. Lalu untuk memilih guru yang tepat, Pak, ada tips nggak, Pak? Memilih guru. Kan berarti selama ini udah berganti-ganti beberapa guru dari mulai awal sekali belajar. Bagaimana tipsnya?
memilih guru yang tepat itu, ya saya pikir kita pasti sudah ada uh, kriteria sendiri ya, guru yang baik untuk kita atau yang tepat untuk belajar kita itu seperti apa dalam konteks ini belajar kita. Tapi mungkin saya kasih saya garis bawahi aja, mungkin saya kasih rangkum. Oh, dalam perspektif saya, memilih guru yang gitar itu jelas pilih guru yang bisa mengajar. Ya gampang jawabannya, yang bisa mengajar. Tapi yang maksud yang bisa mengajarnya gimana? Gitu. Maksudnya gimana? Maksudnya guru ini ya bisa apa ya? Istilahnya berkomunikasi dengan muridnya dengan baik gitu. Berkomunikasi maksudnya dia bisa mentransfer ilmunya dan bisa diterima oleh muridnya gitu. Dan selain itu guru ini juga harus menyesuaikan cara mengajarnya tergantung dari ini muridnya maunya gimana gitu atau tipenya gimana, karena itu yang juga tidak sulit ya. Jadi dia harus misalkan passion atau ini sukanya apa sih gitu. Dulu saya punya murid yang dia sukanya tuh main lagu-lagu modern gitu. Oh ini passion main lagu modern, ya udah banyak dikit sambil ngajar. Ada yang wah ini sukanya di lagu barok misalnya contohnya gitu. Jadi dia juga guru juga harus tahu ini murid ini ya bisa mengarahkan misalnya gitu ya, bisa mengarahkan. Lalu yang kedua jelas si guru ini harus menjadi inspirasi ya, bagi muridnya. Inspirasi maksudnya gimana? Maksudnya ya guru ini tidak harus hebat dalam arti ya jago sekali itu enggak, bukan itu, tapi dia bisa menjadi contoh guru ini misalnya misalnya dia selalu memberikan contoh gitu ya. Kalau muridnya suruh konser, dia juga konsekuen. Saya bukti bahwa saya juga konser. Iya gitu ya. Latihan dia juga latihan gitu ya. Jadi bisa menjadi inspirasi. Oh contoh gitu. Oh benar. Kan nggak bisa kita kamu latihan ya, tapi gurunya nggak pernah latihan. Misalnya gitu. Lalu yang ketiga si guru ini harus bisa mensupport muridnya. Mensupport dalam arti ya itu kalau ada informasi mungkin ada konser atau apa ya, kamu datang, kita datang atau ikut ada master kelas ya disuruh ikut atau apalah yang berhubungan dengan gitar ya maksudnya gitu ya. Yang support muridnya atau ada kompetisi ya ikut, meskipun bukan tentang itu menang ya pokoknya ikut dilatih gitu. Nah, itu. Nah berkaitan dengan yang pertama tadi bisa mengajar, guru yang harus bisa mengajar maksudnya. Saya itu salut dengan guru gitar yang bisa membuat muridnya ini dari tidak bisa menjadi bisa, karena itu sulit. Kalau kita mengajar kalau kita mengajar orang yang sudah punya keterampilan ya, misalnya level menengah gitu, tapi punya basic gitu, itu biasanya lebih mudah untuk diarahkan. Tapi kalau dari nol sama sekali itu sulit gitu. Nah saya mengakui gitu, saya kurang sabaran gitu untuk mengajar murid dari nol gitu terus sampai itu memang ya tantangan tersendiri itu. Nah saya salut dengan guru-guru yang bisa membuat murid yang tidak bisa dari nol jadi bisa tuh, saya acungin jempol, salut itu. Tapi Pak Ramati sudah mencetak gitaris-gitaris juara juga loh. Oh ya. Jangan salah mengerti teman-teman. Ini memang Pak Rahmat sukanya merendah. Jadi intinya tadi untuk mencari guru yang tepat, yang pertama gurunya harus bisa mengajar. Saya juga baru tahu belajar gimana cara mengajar. Jadi untuk jadi guru bukan cuma belajar main-main jago, tapi ada teknik mengajar sendiri ya Pak ternyata. Dan itu yang susah. Meskipun guru itu tidak mengerti ilmu pedagogik ya, tapi enggak dia itu dia mengerti ini murid mau seakan kemana guys, gimana ngajar musik murid ini gitu. Ya itu seni tersendiri juga itu. Jadi bisa mengajar tuh
dalam arti bisa mengkomunikasikan dengan baik Ya. apa yang harus dilakukan murid, pelajaran apa yang harus diberikan, lalu bisa menyesuaikan dengan berbagai macam tipe murid dan bisa mengarahkan murid. Yang kedua, bisa menjadi inspirasi. Seperti Pak Rahmat ini sangat menginspirasi nih. Oh gitu ya. Beliau masih semangat sekali. Oh. Ikut kompetisi, ikut konser. Wah, masih semangat sekali. Ya, malu masih muda soalnya. Saya juga sangat menginspirasi. Masih muda soalnya, jadi ya. Oh ya. Jiwa muda. Ya. Lalu yang ketiga harus bisa menjadi mensupport murid di berbagai kondisi. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita akan baca komen. Oh, ini dari Bontrom. Malam sahabatku yang rambutnya makin keren aja. Wah, Pak. Siapa ya? Rambutnya mau digondrong. Nggak tahu nih siapa nih, Pak. Ada pertanyaan lagi. Sudah berapa lama terjun di dunia gitar klasik, Pak? Ya dari kalau mulai proses dari belajarnya berarti sudah umur 12 tahun, hitung sendiri udah berapa? Ya 30-an tahun lah. Ketahuan nih, nah. Ketahuan. 30-an tahun lah. Dirahasiakan. Puluhan, wah. Udah lama lah pokoknya. Udah lama. Oke. Nanti bisa DM aja ya. Oh iya, boleh. Dapat. Iya. Bapak Leo Wicaksono, gitaris dan komposer favorit siapa, Mas? Gitaris, wah itu pertanyaan sulit ya. Banyak ya kalau saya gitaris favorit. Wah banyak sekali komposer karena ya mereka hebat-hebat dan apa istilahnya punya ciri khas sendiri ya. Cuman kalau yang menginspirasi, nah ini ya, kalau yang menginspirasi saya, jadi gitaris yang menginspirasi saya, kalau saya lihat flashback ketika saya belajar itu dulu ini ya, saya tahu semuanya itu John Williams ya, Julian Bream, nah itu yang menginspirasi saya. John Williams, Julian Ya, Bream. yang menginspirasi saya waktu itu ya. Jadi dulu kan banyak kaset-kaset, judul kaset modelnya ya, kaset apa rekaman mereka yang saya beli untuk. Ya. Kalau komposer, Pak? Komposer. Kalau dari era, Pak Rahmat paling seneng era apa nih? Saya suka ya mulai dari era barok ya. Kalau ini mulai era barok sampai modern saya suka. Jadi kan ada periodisasi Renaissance. Nah, Renaissance saya enggak. Saya memang kayaknya saya nggak bisa main zaman Renaissance gitu. Kalau modern juga saya suka musik kontemporer. Hanya emang komposer yang seperti Leo Brouwer gitu ya, Tedesco. Kalau yang model apa, yang aneh-aneh, yang pakai pukul gitar apa, banding gitar apa ya, itu saya enggak. Kan ada yang wah gitar dia apa itu, ya misalnya saya kurang suka. Kalau yang kontemporer seperti Brouwer itu Rodrigo ya, oke, saya masih bisa. Oke. Kita lanjut di sharing-sharingnya Pak Rahmat. Iya. Bisa ceritakan lagi Pak. Pernah dengar-dengar kan Pak Rahmat juga pernah belajar di luar. Itu gimana ceritanya Pak? Oh, waktu itu ya waktu itu tahun 2001 itu ada kompetisi gitar berskala nasional yang diselenggarakan Kedutaan Besar Spanyol di Indonesia ya, Kedutaan Besar Spanyol. Ajang namanya Spanish Guitar Award ya. Nah di kompetisi itu hadiah juara satunya itu belajar ke konservatori di Barcelona. Nah, tapi lombanya di Indonesia. Iya, di Jakarta. Gitu. Harus ya udah saya ikut ya. Saya ikut.
eh, ya udah ya, singkat kata alhamdulillah juara satu gitu. Alhamdulillah juara Nah. satu gitu. Ya ceritanya panjang sekali sih tapi nah dari situ Iya, lalu disingkat aja karena waktunya karena juara terbatas. satu ya udah dapat kesempatan untuk belajar di sana itu sih. Pengalamannya bagaimana, Pak? Belajar di sana pasti kan dengan eh, dosen-dosen sana juga. Iya, Dengan sumbernya lah kita bisa iya. bicarakan. Jadi Apa sih perbedaan cara belajar di sana dan di sini? eh, prinsip dasar gini sih. Ya kalau belajar belajar musiknya sih kurang lebih mirip-mirip lah ya. Karena kan sebenarnya saya belajar di ISI ya, di jurusan musik ISI. Lalu saya ke sana gitu. Ya mata kuliah kurang lebih sama lah ya. Ada yang ada praktek, ada ilmu harmoni, ada sejarah sama gitu. Hanya yang membedakan mungkin suasananya, environmentnya ya, lingkungannya itu Hmm. berbeda. Lalu eh, proses belajar belajar mengajarnya itu yang sedikit berbeda. Ya bukan sedikit, tapi malah banyak kalau misalnya banyak. Gini, jadi misalkan Oh, gimana? eh, contoh kecil gitu ya, contoh kecil. Ketika saya pertama ke sana itu ada kuliah praktek gitu ya, ada apa kuliah apa iya praktek instrumen, materinya itu sudah diberikan apa sama gurunya, ini kamu mainkan ini, main itu ini. Itu setiap minggu itu eh, paling nggak main satu etut atau dua etut ya, setiap minggu. Dan itu udah harus siap gitu. Hmm. Nah, ketika itu untuk yang pertama-pertama saya udah siap sebenarnya, udah cukup siap ya. Nggak siap banget, cukup siap. Lalu saya praktek. Ya. Nah, itu saya masih agak apa masih tersendat, masih ya sedikit baca juga gitu. Itu guru saya bilang, udah kamu pulangin dulu aja. Kamu balik minggu depan lagi ya. Hah? Loh, saya nggak mau kamu apa dalam kondisi gini gitu. Saya mau kamu sini harus siap tanpa Hmm. no mistakes. Dia bilang no mistakes. Gitu. Harus siap gitu. Ah, kaget saya. Gitu. Saya balik ya pulang gitu. Saya pulang saya siapin materi. Benar-benar. Jadi masuk Oh, kuliah tuh harus harus siap gitu. Nggak mau ini nggak mau tahu macet pokoknya nggak mau tahu. oh, Nah nggak ada baru-baru itu komprominya dibenahi, ya. baru itu dibenahi gitu. Jadi dia nggak mau siap Hmm. dalam kondisi setengah siap atau nggak mau. Gitu. Begitu saya juga pernah main apa kelas ensemble namanya. Kelas ensemble Hmm. ada saya bertiga kelompok, ada 3 orang satu kelompok, saya sama 2 teman dari Vietnam. Nah itu kebetulan juga sama, masuk itu belum belum siap semua, disuruh pulang juga. Nah, kamu pulang aja. Oh, Jadi minggu berikutnya udah ya, siap. Nah itu yang saya rasakan gitu. Nah karena kalau kita eh, kompilasi, kita bandingkan dengan misalnya masa musik ada di sini gitu ya, belajar sini, aduh ini saya belum siap nih gitu. iya. Aduh saya baru setengah jalan, aduh saya masih 1 lembar gitu. Ya kita ya sudahlah, nggak apa-apa, penting jalan deh gitu. Tapi kalau sana nggak bisa gitu. Iya. Gitu. Lalu eh, di sana saya juga belajar ini dibenahi. Jadi memang ada sedikit apa bukan kesalahan kesalahan teknik, tapi saya dibenahi dari sisi ini tone production gitu ya, tone production. Ya, jadi Hmm. waktu itu eh, tone saya agak tipis gitu. Lalu dibenahi, ini gini caranya. Terus saya latihan. Gitu. Ya alhamdulillah terus memang ada banyak perubahan. Ya itu. Oh, tone itu hasil petikan Iya, suara ya buat iya. yang belum tahu. Ada beberapa yang awam. Jadi itu bedanya kalau kuliah musik sama les gitu ya, Pak. Ya, Kalau kuliah musik itu kalian benar-benar diajar. Ya dosennya nggak mau kompromi. Kalian udah latihan seberapa lama, dia cuma mau tahu hasilmu tuh seperti apa. Sementara kalau les, ya oke lah, oke lah. ya. Artinya ada ya lebih mungkin
targetnya lebih ketat ya kalau kuliah gitu daripada les ya. 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 Ada pertanyaan lagi nih Pak, kita bahas pertanyaan lagi. Cara biar stabil dan konsisten bermain gitarnya Cara bagaimana? apa? Cara biar stabil dan konsisten bermain gitar. Eh, supaya stabil dan konsisten ya ya sering-sering latihan, rutin latihan gitu. Ya semampunya gitu Rutin ya. latihan. Itu memang kalau kita memang yang jadi pemain gitar ya harus apa? Mau nggak mau setiap hari itu udah menu wajib lah, menu wajib. Kita sehari itu harus latihan. Latihannya juga tergantung juga ya, tapi artinya nggak perlu berapa jam itu kan ya secukupnya saja gitu. Lalu supaya Yang konsisten, penting sering ya ya, konsisten. stabil ya. Lalu supaya konsisten ya eh, banyak-banyaklah bergaul atau apa namanya berkumpul bersosialisasi dengan teman-teman yang passionnya sama gitu. Jadi supaya semangatnya tetap Hmm. tetap stabil gitu kan, tetap konsisten gitu kan. Ya gitu. Kalau Ya. kalau dari saya begitu ya. Kalau saya begitu. Jadi kalau ada temennya kan pasti nanti merasa ada saingan nih, saingan dalam Ya, dalam ya. tanda kutip ya. Ya, bisa begitu. Jadi ada target-target. Kalau aku lebih seneng ke target jangka pendek. Hmm, hmm, Kita mau mainin lagu apa, yang paling susah di chord mana, nih kalau pop ya, chord paling susah di chord mana, itu aja yang dilatih hmm. Ya, ya, sampai bisa. Kalau udah bisa baru mainin lagunya lagi. ya, ya, Pasti akan ada kesenangan sendiri. Kalau mainin lagu salah-salah terus kan stres sendiri. ya, ya. Lagi ini ada pertanyaan. Pak Rahmat pertama kali juara gitar klasik umur berapa? Kejuaraan apa? Main lagu apa? Lengkap Ya. nih. Saya pertama kali juara itu maksudnya juara satunya apa? Pertama kali juara berapapun. Nah, gitu. Kalau saya Pertama kali kalau juara. pertama kali juara dalam konsep bukan juara satu ya. Itu saya pertama kali juara dua. Ya. Juara dua waktu itu saya mainkan tahun 92 waktu itu. Di itu ajang Festival Gitar Indonesia, Yamaha Festival Gitar Indonesia. Waktu itu saya main prelude prelude nomor 4 Bach gitu. Saya main lagi itu. Lalu kalau Ya, itu prelude nomor 4. Bach, Senjatanya Pak Rahmat pertama kali. kalau pertama kali juara satu itu tahun 92 di ajang yang sama, di ajang yang sama. Karena pada saat itu apa seperti yang saya katakan di awal tadi, satu-satunya kompetisi gitar klasik pada masa itu ya cuma dari Yamaha gitu. Nah, pertama kali juara satu itu tahun 92. Nah, waktu itu main lagu yang sama kebetulan. Karena saya penasaran, ini kok nggak menang, kok nggak menang ya? Karena lagunya ya susah dibanding yang lain, kok nggak menang ya? Penasaran. Ah, coba lagi ya gitu. Ya udah, ya alhamdulillah menang. Oh, berarti bukan salah lagunya ya, Pak? Bukan salah pemilihan lagu. Penasaran nih kenapa ya? Ya gitu. Itu pertama kali juara aja Dengan tadi. lagu yang sama akhirnya bisa. Lanjut. Pak Ahmad lulusan apa? Nih, pertanyaan. Saya lulusan musik di ISI Yogyakarta. Isi. Ya. Terakhir eh, S2 atau S3? Nah, Pak Profesor. S2 juga di ISI. S2-nya di ISI. S2. Uh-uh. Hmm. Lanjut lagi. Supaya jari tidak kaku dan kuat mencet fret. Ada tips dan triknya biar jari Kepotong kuat. pertanyaannya. Bentar. Tips dan trik biar jari tidak kaku dan kuat saat pencet. Oh, Nah, tidak kaku. Ini agak apa? Pertanyaan ini bisa jawab panjang sekali, bisa singkat sekali gitu ya. Singkatnya gini aja. Kalau misalnya jadinya kaku, ya
intinya banyak-banyak latihan apa penjarian gitu. Kalau misalnya yang penjarian gimana agak bingung ya bisa tanya ke temen atau ke gurunya gitu. Yang penjarian sudah apa? Penjarian misalnya main scales ya tangan nada gitu. Atau main arpeggio gitu. Tapi kalau dalam konteks kakunya itu di mana, jari apa, dalam hal apa, nah itu beda lagi gitu. Itu panjang lagi. Misalkan saya apa yang Wah, kaku itu di kelingking misalnya gitu. Kakunya kenapa gitu. Misalkan oh ini kalau saya apa mainkan seluruh berat. Nah, misalnya gitu. Nah, beda lagi kan. Penanganannya beda lagi. Ya makanya bisa dijawab singkat atau bisa jawab panjang. Jadi konteksnya apa dulu? Tapi yang singkatnya gitu jawabannya ya latihan skill, latihan teknik gitu ya. Bisa tanya ke gurunya yang dimaksud tuh gimana tuh bantu ya. Itu jawabannya gitu. tapi kadang kalau kita mau evaluasi sendiri, kadang ada bagian-bagian yang terlewat ya Pak. Saya juga merasa Mm seperti itu -hmm. dulu waktu belajar-belajar sendiri tuh ngerasa nggak maju-maju. Mm -hmm. Uh, Makanya butuh ya, ya, butuh guru buat ya, buat bisa mengevaluasi kita. ya. Nah itu gurunya harus lihat juga. Gurunya harus lihat. Karena kita Ya. juga bisa sih sebenarnya merasakan ya. Kita tuh dalam konteks jari tadi kita bisa merasakan ini jari saya tuh bermasalah di mana sih gitu. Dalam hal apa sih ketika kita punya kendala apa dalam misalnya dalam menggerakkan jari gitu ya. Apakah mungkin bare, apakah mungkin cross finger atau apa scales kecepatan apa speed gitu, atau apa nah itu ya. Jadi ya kita harus harus pelan-pelan apa harus benar-benar berpikir saya apa kenapa ini ya ada apa dan jadi saya gitu. Kayak gitu sih. Ya, yaitu kalau belajar sendiri ya harus mikirkan sendiri ya. Kalau Ya, ya. kalau belajar dengan guru, gurunya yang pusing. Nah itu kalau gurunya bagus akan bantu dia akan support. Oh ya, kalau kalau enggak ya ya sama aja. Oke, lanjut. Kita lanjut ke tahap-tahapan belajar, Pak. Pak Rahmat dulu. Ada nggak sih cara belajar yang efektif yang sering Pak Rahmat terapkan? Hmm, ini konteksnya kok saya ngajar murid gitu ya, konteksnya itu ya Pak Rahmat mengajar belajarnya. saya belajarnya atau murid belajar saya. Pak Oh Rahmat saya. belajarnya. Belajar yang mana, belajar yang mana nih, belajar ketika dulu belajar atau uh, Ya, waktu dulu, waktu waktu dulu. dulu. Kalau Cara belajar yang efektif. oh ya, ya, oke, oke, ya. Hmm, kalau ketika saya kursus dulu uh, belajar yang efektif ya saya mengikuti kurikulumnya gitu ya, karena kurikulumnya kan sangat apa istilahnya step by step ya, benar-benar urut gitu ya, Hmm. urut. Jadi mulai dari step ini belajar satu nada apa satu di satu senar, kemudian ini ke dua senar kayak gitu, sangat metodis gitu ya, metodik. Jadi kayak gitu. Kalau apa namanya, kalau dalam konteks ketika saya kuliah belajar yang efektif ya eh, ini kalau saya pribadi ya, kalau saya masih lihat dulu, saya lihat partiturnya gitu, saya pelajari partiturnya dulu, saya pelajari Ya. saya ngambil ini musiknya itu idenya apa ya gitu, maksudnya kan bisa kelihatan dari partiturnya gitu ya. Oh ini oke, ini ya kayak statement analisis lah. Oke ini kayaknya model polifoni, model apa suara banyak, atau ini model iringan dan chord, model monofoni gitu ya. Dari situ oh saya bisa buat apa, beri gambaran secara umum ke kotak saya gitu. Oh berarti ini kira-kira gini banyak gini, itu secara Hmm. umum ya gitu.
Lalu saya coba. Kemudian saya coba dengarkan yang saya mainkan dengan apa, saya sesuaikan dengan partiturnya gitu. Oh ini bunyinya gini, bunyinya gini. Lalu ya coba saya apa, mulai mencoba saya hafalin gitu ya. Nah, ini mungkin ada kaitan dengan pertanyaan ada. Mau saya lihat ada pertanyaan bagaimana cara menghafal lagu panjang gitu. Mungkin kayak gitu. Ini ada Iya, mungkin bisa empat bantu empat lembar. gitu. Kalau mungkin kalau ya kalau eh, saya nggak tahu ya, mungkin anak zaman sekarang supaya misalnya ada lagu baru, ada kasih partitur terbaru gini, supaya efektif, mungkin akan di YouTube, oh dia lagunya gini toh, oh enak, oh nggak enak, oh saya suka nggak, terus dia mulai belajar, mulai apa namanya, membaca partiturnya, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Nah kalau dulu, kalau saya gitu sih, ya kalau memang ada Mulai dari rekamannya, mendengar ya berarti. kalau ada rekamannya kaset ya, biasanya juga saya dengarkan dulu, oke apa sih, oh begini, udah tuh saya coba baca juga gitu, itu dari pengalaman saya gitu. Hmm. Oke. Jadi yang cara belajar paling efektif yang pertama analisa lagunya dulu berarti. Iya itu kalau saya, Oh, tadi ya kalau dari saya dari sisi klasik. bukan alis Oh, tapi sisi jadi, klasik. Kalau menurut aku jadi dari sisi pop pun juga bisa dianalisa nih iya. akord-akord. Banyak lagu-lagu zaman sekarang tuh chordnya cuma 4 diulang-ulang terus. Ya udah kalian cuma pelajarin 4 chord ini. Nanti nggak usah pusing lagi. Pusingnya cukup sekali di awal belajar 4 chord, cuma diulang-ulang-ulang saya pegel. Iya. Intinya intinya Banyak kan sekarang lagu. intinya apa, mungkin bukan konteks menganalisis, ya bisa sih menganalisis, tapi maksudnya gini apa, seperti kita lihat bangunan gitu ya, kita apa ke suatu tempat ada bangunan yang asing gitu, kita lihat dari jauh dulu kan, oh ini ada orbitnya di sini, ini di sini, ini itu masuk di sini, keluar di sini, ya, lihat apa, bagannya dulu gitu secara umum. Oh kita bisa, oh kayak gini baru kita masuk gitu. Ya kira gitulah. Oke, lanjut lagi. Kita mau bacain pertanyaan. Ya, selamat datang buat teman-teman. Nih ada bapak. Wah, ada bapak senior juga nih. Ada Mbak Tia juga. Halo. Hmm. Jadi, cara hafalkan berarti tadi bisa juga dengan mendengarkan. Karena sekarang udah banyak rekaman-rekaman juga video. Ini ada Bontrom, kami menunggu Pak Rahmat gabung di konser virtual reunian JGO. Kapan ini nih konser Oh, wah, kok saya JGO? manut aja kapan gitu. Oh, kirain udah ada Oh, tanggalnya, nggak nanti tahu, bisa saya dipromosiin di sini. belum tahu tuh. Ya kalau saya diajak ya, Oh, ya coba kalau jadwalnya pas ya, insya Allah saya bisa ikut. reunian. Ini ada pertanyaan, perawatan wajahnya Pak Rahmat pakai Nah, apa? Kok rambutnya yang putih? ya. Eh, rambutnya aja yang putih, kulitnya nggak keriput. Oh, Rajin, rajin, rajin facial ya Pak? wah enggak. Intermezzo. Saya malah nggak pernah facial, nggak pernah. Ya, itu tadi apa? Saya masih muda, memang masih muda, gitu. Masih muda. Oh, Cuman kalau itu rambutnya putih juga ini ya plus. memang mungkin keturunan ya, karena sejarah saya rata-rata beruban. Jadi ya ini memang Oh, menipu ya, ini memang menipu nih, menipu. Tapi ya ya nggak apa-apa. coba dengar. Katanya ya ada yang bilang, wah gitu aja Pak biar mungkin apa namanya, berwibawa kan gitu. Wah ya, yes. Ya ini memang keturunan ini putih ini. Cuman kalau usia memang masih muda, usia masih muda sih. Hmm, iya. Ada yang tanya cara potong kuku yang baik gimana Pak? Potong kuku, wah ini agak penjelasannya agak rumit nih, Pak. Kuku potongnya baik. Iya, satu
atau SKS? Intinya gini, itu kan berkaitan dengan membentuk ini ya, membentuk apa kuku ya, bang, bentuk Color ya? shape apa ini shape nail ya. Jadi Ya. kalau saya itu memang sebaiknya kuku itu dipotong melandai gitu ya, dibentuk melandai gini kan, bukan meruncing gini kan. Jadi melandai. Nah kalau misalnya mau potong berarti ya harus dibuat tek 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 gitu seperti apa ya gini gitu, nah, gitu. Itu kalau misalnya motong kuku, jangan yang apa, jangan bentuknya begini gitu bentuknya. Diusahakan jangan ada sisi tajam Ya, gitu ya. ya, terus secara umum begitu ya, secara umum begitu. Hmm. Nah kalau saya deh, Cara gampangnya dirasain aja, garuk-garuk gini. ya, Kalau masih sakit berarti masih ada yang tajam. ya, ada lagi tips. Ada yang tanya lagi nih ya. Oh, tadi berkaitan kuku tadi ya, setelah digunting, kalau saya gunting ya terus diamplas ya, diamplas dihaluskan itu pakai amplas apa, amplas kuku seperti siapnya kayak gini gitu, amplas kuku atau pakai amplas apa yang amplas bangunan itu yang paling halus itu dia bisa. Hmm. Ya yang halus ya, jangan yang amplas tembok ya. Pokoknya habis langsung. Ya, ya. Ini ada pertanyaan lagi, apa kira-kira manfaat belajar gitar, Mas, dibanding instrumen lain? Manfaat belajar gitar dibanding Jadi instrumen lain. spesialnya gitar tuh apa sih? Waduh. Kok Ya, gitu ya. dibanding instrumen lain? Agak subjektif boleh. Gini, apa? Saya mungkin mengutip apa pernyataan dari mungkin Beethoven ya. Gitar itu minor orkestra. Ada lagi juga menyebutkan, saya lupa siapa, Schubert atau siapa, saya lupa. Itu gitar itu memang alat yang portable, yang mudah dibawa kemana-mana gitu. Jadi intinya gini, kalau apa keuntungan belajar gitar dibandingin instrumen lain? Kalau saya dari perspektif pemain gitar, ya gitar itu instrumen yang alat musik yang lengkap. Dia bisa sebagai pengiring, ya, sebagai pembawa melodi, akan bisa disatukan dan bisa dibawa kemana-mana. Kalau kita bicara piano, misalnya, kasar sekali gitu. Gimana bawa piano akustik? Susah. Mungkin bisa keyboard, tapi keyboard butuh butuh apa? Listrik ya, butuh energi Wah, ini ya, listrik. listrik. Atau kalau misalnya flute atau violin, ya dia mungkin sebagai instrumen melodis ya, cenderung melodis ya. Bukan pengiring. Jadi susah kok untuk nyanyi, susah gitu. Ya kalau gitar ya itu yang paling praktis ya. Apalagi sekarang ada gitar yang ukuran kecil itu, gitar lele. Itu bisa nyanyi, Oh bisa iya. untuk main melodi juga, ya lengkap. Itu kalau menurut saya keuntungan belajar gitar itu bisa dibawa kemana-mana alatnya. Gitu. Iya, benar banget. Mau latihan di teras bisa, mau latihan di hall bisa, Ya, mau latihan pinggir jalan juga bisa ya. Oke, lanjut lagi. Tipsnya supaya bermain saat konser lebih bagus atau setidaknya sama dengan latihan. Karena kadang saat konser bisa jadi kualitas bermain menurun karena faktor grogi atau konsentrasi. Bagaimana tuh Pak mengendalikan faktor grogi? Ya, cara supaya bagus main di konser seperti latihan gitu ya. Oke, ini dari pengalaman saya. Yang saya tahu gini, ketika kita mempersiapkan sebuah konser, memang ada baiknya kita tuh benar-benar mempersiapkan konser tuh. Maksudnya kita benar-benar latihan, bukan siap 100%, tapi kita naikkan. Misalnya 200% gitu. Saya benar-benar matang. Gitu. Karena memang saya sini akui, biasanya kalau konser itu kita
apa ya, misalnya agak turun dikit ini, karena ya itu berkaitan dengan apa, ada agak grogi atau apalah gitu ya. Nah kita harus siap lebih dari yang apa, harus siap lebih. Ya kalau naiknya misalnya kita siap 200%, ya mungkin turun-turunnya berapa? Misalnya kita naik siap 130% mungkin naiknya, ya supaya mendekati angka 100 itu. Itu kalau kalau dari saya gitu. Memang rasa grogi itu nggak bisa hilang. Siapapun tuh bisa masih merasakan rasa grogi. Jadi intinya itu, Pak. Latihnya benar-benar apa, uh, apa sempurna, benar-benar sampai sampai ya saya benar-benar wah udah dibuat asal, oh jadi gimana caranya gitu, kayak gitu. Nah kalau berkaitan dengan Oke. pola-pola latihannya, nih itu ada lagi nanti cara-caranya latihan-latihan yang itu gimana yang ada. Ya, nanti masuk satu sesi lagi Iya ya, Pak. panjang lagi itu. Ini waktunya terbatas soalnya. Iya. Panjang kalau mau dibahas lagi. Oke, untuk pembahasan terakhir nih, Pak. Belajar gitu butuh guru atau tidak? Hmm, Kenapa butuh guru atau kenapa tidak perlu guru? iya. Eh, Kalau saya prinsipnya gini, dalam konteks belajar itu perlu ya, karena kita kan butuh eh, apa ya, diarahkan ya, supaya apa, mainnya bener gitu ya. Kalau dalam proses belajar apalagi itu perlu sekali. Kita nggak bisa nilai diri kita sendiri kok gitu. Kita mesti butuh orang lain untuk lihat saya ini kekurangannya apa gitu. Apa yang perlu saya benahi kan gitu. Makanya butuh guru sebagai orang apa, di luar diri kita yang melihat gitu. Menurut saya perlu gitu. Perlu. Bahkan eh, bukan cuma guru ya, penonton itu saya anggap sebagai guru saya juga, penonton, Oh audiens ya. itu guru saya. Jadi apa mereka ada masukan apa, ada saran apa, saya dengar, oh gini, oh gini. Oke makasih. Juri gitu. Kok kompetisi teman sendiri yang nonton itu juga mungkin secara apa sosial mungkin kedua sama gitu, itu juga bisa memberikan feedback ke kita. Jadi kita butuh feedback gitu, kita butuh guru ya, betul. Ya mungkin kalau kalau sekedar ya saya cuman kebutuhannya bukan untuk ini, untuk apa, untuk misalnya untuk profesional, hanya untuk main-main biasa, untuk senang-senang ya mungkin enggak ya. Memang kita lihat kebutuhan juga ya. Dan kebutuhannya apa dulu nih? Kalau cuma sekedar Ya. just for pleasure, untuk kesenangan ya oke, nggak apa-apa. Tapi kalau dalam tahap yang serius, sampai butuh. Ya. Oke. Jadi intinya kalau mau belajar gitar butuh guru karena kita tidak bisa menilai diri kita sendiri. Kadang Wah, kita udah ngerasa enak tapi orang lain bilang, "Wah, Maya masih kacau banget." ya. Nah, itu kita butuh komentar dari orang lain. Oke, saya akan bacakan pertanyaan terakhir ini. Pertanyaan terakhir hari ini sebelum kita mengakhiri live hari ini. Ada dari Hugion Dratno. Sekian tahun, apakah ada perubahan gaya bermain dari Bapak Rahmat? Ada. Di awal saya bilang kalau belajar gitar kan proses ya, proses yang panjang gitu. Jelas dulu ketika saya main dengan sekarang ya ada perubahan. Gitu. Misalnya kalau dulu saya main ya nggak pakai hati, mainnya harus main aja kaku gitu. Nah kalau sekarang ya karena apa, karena dari pengalaman ya, terbangun dari pengalaman, sering mendengarkan kayak gitu ya, akhirnya pasti ada perubahan. Pasti ada perubahan. Iya. Jadi kita bisa juga mengikuti perkembangan juga ya. Terus saya juga belajar dengan guru-guru itu, ya memang kadang ada teknik yang berbeda, tapi itu yang malah bisa diambil
ngikutin perkembangan teknik-teknik pasti juga berkembang, lagu-lagu juga berkembang, komposisi-komposisi berkembang, pasti perubahan itu ada. Ya. Mungkin sekian dari live kita hari ini. Pak Rahmat ada pesan-pesan buat teman-teman yang baru belajar gitar? Pesan saya ya itu tadi lah. Harus punya passion ya. Harus punya passion, lalu tetap sabar, ikuti prosesnya. Ya karena itu memang apa jalan setuju ya seperti itu. Ya itu aja sih saya. Oke. Iya, singkat, padat, dan jelas. Jadi intinya belajar gitar mulai dari mana? Kalau menurut cerita Pak Rahmat tadi, pertama kalian harus cari passion. Lalu harus cepat-cepat memulai. Pak Rahmat dulu memulai dengan belajar dengan kakaknya. Yeah. Akhirnya dia mencintai gitar dan memilih untuk melanjutkan karirnya juga di dalam dunia gitar. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi mulai dari passion. Kalian cari passion kalian dulu. Saya terima kasih banyak buat Pak Rahmat yang sudah mau sharing malam hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bergabung